Pada akhir 1980-an, kereta api bukan sekedar moda transportasi di Jabodetabek. Kereta api itu adalah tulang punggung mobilitas harian. Setiap pagi, puluhan ribu orang bergantung pada satu jalur rel yang sama, dengan sistem operasional yang sebagian besar masih manual. Pada tahun 1987, jalur Tanah Abang Rangkas Bitung masih rel tunggal. Artinya, dua kereta dari arah berlawanan gak bisa melintas bersamaan. Keselamatan sepenuhnya bergantung pada koordinasi manusia. Contohnya, petugas pengatur perjalanan kereta, sinyal mekanik, dan komunikasi antar stasiun. Dalam sistem kayak gini, satu kesalahan kecil akan memicu rangkaian kegagalan berikutnya. Kondisi operasional saat itu, kereta ekonomi pada periode ini dikenal mengalami kelebihan kapasitas parah. Kapasitas satu rangkaian seringkali nggak sebanding sama jumlah penumpang real. Banyak penumpang berdiri berjam-jam, bahkan ada di bordes dan sambungan gerbong. Pada Senin pagi, 19 Oktober 1987, sekitar pukul 7 WIB, dua kereta sedang bergerak di jalur yang sama dari arah berlawanan. KA 225 melaju dari Rangkas Bitung menuju Jakarta Kota. Dari arah sebaliknya, KA 220 Patas Merak bergerak dari Tanah Abang menuju Merak. Keduanya dijadwalkan melintas di jalur yang sama dengan skema persilangan di stasiun. Skema ini hanya aman jika setiap sinyal dijalankan sesuai prosedur. Sistem persinyalan yang digunakan saat itu masih mekanik dan manual. Tidak ada pusat kendali terpadu. Tidak ada sistem otomatis yang bisa menghentikan kereta jika terjadi konflik jalur. Pada saat itu, jika stasiun memberikan sinyal aman, maka masinis akan jalan. Masinis tidak memiliki visibilitas ke depan sejauh ratusan meter, terlebih di jalur dengan tikungan. Di wilayah Pondok Betung, Bintaro, terdapat tikungan berbentuk S. Di titik ini, jarak pandang masinis sangat terbatas. Dua kereta dari arah berlawanan praktis baru bisa saling melihat dalam jarak yang sudah terlalu dekat untuk pengereman darurat. Detik-detik krisis. Sekitar pukul 7.05 WIB, kedua kereta berada di lintas yang sama. Kecepatan pasti tidak pernah diumumkan secara resmi, namun berdasarkan karakteristik lintas dan kerusakan fisik, tabrakan terjadi pada kecepatan operasional normal. Benturan frontal tidak terhindarkan. Lokomotif dan gerbong depan menerima energi tumbukan paling besar. Beberapa gerbong terlempar, sebagian ringsek. Struktur baja pada lokomotif bahkan terdorong masuk ke badan rangkaian. Dampak manusia. Jumlah korban menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah perkeretaapian Indonesia. Data internasional mencatat 139 orang meninggal dunia dan lebih dari 250 orang luka-luka. Sumber nasional menyebut angka kematian mencapai lebih dari 150 orang, termasuk korban yang meninggal setelah mendapat perawatan. Sebagian besar korban adalah penumpang kelas ekonomi yang berdiri atau berada di area yang tidak memiliki perlindungan struktur optimal. Analisis penyebab. Investigasi menyimpulkan bahwa penyebab utama adalah human error dalam pengaturan perjalanan kereta. Namun, istilah ini sering menutupi akar masalah yang lebih dalam. Human error dalam sistem manual berarti tidak ada lapisan pengaman kedua, tidak ada verifikasi otomatis, dan tidak ada interlock antar stasiun. Satu keputusan salah cukup untuk membuat petaka. Pertanggungjawaban hukum. Pasca kejadian, beberapa individu dijatuhi hukuman pidana. Masinis dan petugas operasional dinyatakan bersalah dan dihukum penjara. Namun putusan ini memunculkan kritik. Apakah individu bisa sepenuhnya bertanggung jawab atas kegagalan sistemik? Dampak jangka panjang. Tragedi ini menjadi referensi utama dalam pembaruan kebijakan keselamatan kereta api. Dalam 2 dekade berikutnya, jalur double track mulai dibangun. Sistem persinyalan beralih ke elektrik dan digital, SOP operasional diperketat, komunikasi radio antar stasiun diperluas. Namun proses ini berjalan lambat dan bertahap. Tragedi Bintaro bukan hanya sebuah kecelakaan, tetapi konsekuensi dari sistem transportasi yang berkembang tanpa diimbangi kesiapan keselamatan yang memadai.
Ketika keselamatan bergantung sepenuhnya pada manusia tanpa dukungan teknologi, maka kesalahan bukan lagi kemungkinan. Ia hanya menunggu waktu. Dan dalam kasus ini, waktunya adalah 19 Oktober 1987.